Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Muktadiro, NIM 1912472. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar kurikulum dan model-model perkembangan kurikulum. Pengertian prinsip dasar kurikulum. Pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang merencanakan, menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Prinsip kurikulum dapat juga dikatakan sebagai aturan yang menjiwai pengembangan kurikulum. Prinsip tersebut mempunyai tujuan agar kurikulum yang didesain atau dihasilkan sesuai dengan permintaan semua pihak, yakni anak didik, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Menurut para ahli, Umar Hamalik 2001 membagi prinsip-prinsip dasar pengembangan kurikulum menjadi 8 macam, diantaranya prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip relevansi, prinsip efisiensi dan efektivitas, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip keseimbangan, prinsip keterpaduan, dan prinsip mutu. Mari kita lanjut. Prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini. Di antaranya bersifat komprehensif, dikembangkan atas dasar perkembangan secara bertahap, melibatkan orang tua, melayani kebutuhan individu anak, merefleksikan kebutuhan dan nilai masyarakat, mengembangkan standar kompetensi anak, mewadahi layanan anak berkebutuhan khusus, menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat, memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak, menjabarkan prosedur pengelolaan lembaga. Manajemen sumber daya kurikulum hendaknya dapat menggambarkan proses manajemen, dan yang terakhir ada penyediaan sarana dan prasarana. Pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum merefleksikan pandangan seseorang terhadap sekolah dan masyarakat. Para pendidik umumnya tidak berpegang pada salah satu pendekatan secara murni, tetapi menganut beberapa pendekatan yang sesuai. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum mempunyai arti yang sangat luas. Hal tersebut bisa berarti penyusunan kurikulum baru atau bisa disebut kurikulum construction, bisa juga penyempurnaan terhadap kurikulum yang sedang berlaku atau sering disebut kurikulum improvement. Kurikulum humanistik. Konsep kurikulum humanistik lebih mengarah pada kurikulum yang dapat memuaskan setiap individu agar mereka dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi dan keunikan masing-masing. Berdasarkan kurikulum humanistik, fungsi kurikulum adalah menyiapkan peserta didik dengan berbagai pengalaman naluriah yang sangat berperan dalam pengembangan kurikulum. Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak pada ide memanusiakan manusia, penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia. Lanjut, kurikulum akademik. Kurikulum akademik bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Fungsi pendidikan memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya masa lalu tersebut. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh guru. Selanjutnya ada kurikulum teknologi. Dalam pendidikan, teknologi sudah dikenal dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer, sistem pembelajaran individu, serta kaset atau video pembelajaran. Banyak yang kurang mengetahui bahwa teknologi sangat membantu dalam menganalisis masalah kurikulum, dalam hal pembuatannya, implementasi, evaluasi, dan pengelolaan instruksional. Inti dari kurikulum teknologi adalah keyakinan bahwa materi kurikulum yang digunakan oleh peserta didik seharusnya dapat menghasilkan kompetensi khusus bagi mereka. Teknologi berperan dalam meningkatkan kualitas kurikulum dengan memberi kontribusi mengenai keefektifan instruksional, tahapan instruksional, dan memantau perkembangan peserta didik. Dan yang terakhir ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Selesai penjelasan tentang prinsip dasar kurikulum dan model-model pengembangan kurikulum yang dibawakan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.